Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru hebat di seluruh Indonesia yang berbahagia, kita kembali lagi berjumpa dengan Pena Guru Channel. Kali ini kita akan berbagi tentang peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek nomor 13 garis miring H garis miring PG.00 garis miring 2022, yakni yang mengatur tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022. Nah, Bapak Ibu semuanya guru hebat di Indonesia, pada pos kali ini yang perlu diperhatikan tentang keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan antara lain sebagai berikut. Dalam peraturan ini perlu dipahami apa yang dimaksud dengan POS. POS AN itu merupakan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian asesmen nasional yang kemudian disebut dengan AN merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian asesmen kompetensi umum atau AKM itu merupakan pengukuran kompetensi peserta didik atau siswa dalam literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika. Nah, literasi membaca itu apa? Literasi membaca merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks yang menyelesaikan masalah dan pengembangan kapasitas individu ya. Kemudian numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks. Survei karakter itu pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai-nilai berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Kemudian SLB atau survei lingkungan belajar merupakan pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK itu merupakan asesmen dengan menggunakan komputer secara daring maupun semi daring ya, sebagai media untuk menjawab soal. Kemudian pelaksana asesmen nasional itu lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan teknis asesmen nasional. Dan seterusnya Bapak Ibu, untuk pos ANBK 2002 ini dapat diunduh di bawah deskripsi YouTube ini. Jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, and share untuk membangun progresivitas channel ini. Nah, Proktor sebagai petugas yang merupakan kunci pelaksanaan ANBK ini bertugas dengan kewenangan untuk menangani aspek teknis aplikasi pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian teknisi adalah pengelola sarana komputer dan jaringan, pengawas, orang yang diberi kewenangan tenaga kependidikan untuk mengawasi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pengertian-pengertian ini tertuang di POS ANBK 2022. Kemudian pada pasal 2 dijelaskan bahwa POS Asesmen Nasional ini merupakan acuan bagi Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, satuan pendidikan dalam melaksanakan asesmen nasional. Ruang lingkup POS ini adalah kepesertaan asesmen nasional, pelaksana asesmen nasional, penyiapan instrumen asesmen nasional, pelaksanaan dan penyiapan teknis peserta didik, pelaksanaan survei lingkungan belajar, kemudian pengolahan dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi, biaya pelaksanaan asesmen nasional, prosedur penanganan masalah dan tindak lanjut, sanksi serta kendala dalam pelaksanaan AN.
Nah, ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret. Yang ditandatangani Bapak Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Nah, di sini dalam salinannya dijelaskan beberapa hal tentang kepesertaan asesmen nasional, kemudian persyaratan peserta didik, persyaratan pendidik, persyaratan kepala satuan pendidikan, pemilihan peserta didik. Jadi peserta didik yang mengikuti AN itu tidak semuanya, tetapi peserta didik yang terpilih secara acak atau random di setiap sekolah dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Berapa jumlah peserta didik yang dipilih? Untuk jenjang SD yang sederajat maksimal 30 orang, cadangan 5 orang. Untuk SMP maksimal 45 orang, cadangan 5 orang. Untuk SMA sederajat maksimal 45 orang, cadangan 5 orang. Untuk SDLB 30 orang, cadangan 5 orang. SMPLB, SMALB itu 45 orang, cadangan 5 orang, dan seterusnya. Kemudian untuk pendaftaran peserta asesmen, pengelola data di setiap satuan pendidikan mendata siswa, guru, dan kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Ya, untuk di luar negeri juga melakukan hal yang sama. Nah, Bapak Ibu, untuk pendaftaran peserta didik melalui mekanisme tarik data dari laman bd.data.kemdikbud.go.id, kemudian ke laman pendataan asesmen nasional. Kemudian dalam pelaksanaan asesmen nasional, ini pelaksana mulai dari tingkat pusat hingga satuan pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, Bapak Ibu, supaya dipahami, terutama bagi sekolah penyelenggara ANBK ini, supaya juga memahami juknis ya, memahami juknis tentang ANBK. Adapun juknis ANBK tahun 2022 dapat juga diunduh pada bagian bawah deskripsi pena guru channel ini. Di dalam juknis ini memuat beberapa daftar isi Bapak Ibu tentang penjelasan umum, tugas dan tanggung jawab pelaksana tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, pelaksana tingkat satuan pendidikan. Kemudian panduan pelaksanaan ANBK daring di sekolah, panduan pelaksanaan semen daring ANBK di sekolah, manajemen user laman ANBK, penanganan masalah, kemudian dan beberapa kendala teknis kondisi luar biasa layanan pengaduan juga dapat dilihat di dalam juknis ANBK 2022 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu informasi dari Pena Guru Channel. Selanjutnya Bapak Ibu dapat mengunduh pos ANBK 2022 dan juknis ANBK 2022 pada deskripsi YouTube di bawah ini. Terima kasih atas subscribe-nya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.